Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, semoga kita diberikan kesehatan pada masa-masa pandemi sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya Minhajul Muslim, yu'minul muslimu bi khatari sya'nin niyyah wa hamiyatiha li sa'iri a'malihi ad-diniyah wa dunyawiyah. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, seorang muslim haruslah mengimani, haruslah mempercayai urgensi niat, pentingnya niat itu. Dalam hal apa? Dalam seluruh perbuatannya, amalnya, baik amal duniawinya, apalagi amal yang berkaitan dengan akhiratnya. Pada kajian sebelumnya telah kita sebutkan salah satu fungsi dari niat kita adalah membuat perbuatan kita, membuat ibadah kita menjadi kuat ataupun menjadi lemah, tergantung niat kita. Hal kedua, fungsi kedua yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya adalah wa tasihhu wa tafsudu biha wa tasihhu wa tafsudu taba'an laha. Fungsinya, fungsi niat itu yaitu apakah ibadah kita itu sah sehingga diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ataukah ibadah kita itu tidak sah, rusak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita selalu perbaiki niat kita. Kita perhatikan selalu ketika kita hendak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang sudah kita niatkan. Salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah, haji, wakaf, dan semua ibadah lainnya, termasuk baca Al-Quran. Apakah kita sudah tujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla? Sudahkah kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla? Dan tidak kita masukkan di dalamnya niat-niat duniawi lainnya. Niat-niat yang bukan karena Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, berfirman dalam surat Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas. Jadi kita hendaklah berintrospeksi diri, apakah niat kita sudah benar di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai ketika kita sholat, niatnya karena ingin dipuji orang lain, ingin didengar di kalangan masyarakat bahwasannya si fulan ini rajin ibadah, rajin sholat, atau ibadah-ibadah lainnya kita bersedekah, kita berinfak.
Lalu muncul niat di sana supaya dikenal sebagai orang yang dermawan, supaya bisa menunjukkan bahwasannya punya uang, sehingga merasa ingin misalnya dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Maka niat ini adalah niat yang sangat fatal, yang salah, dan mengakibatkan rusaknya ibadah kita itu. Bahkan apa yang dikatakan Nabi SAW sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam ibadah kita, yaitu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai mencantumkan niat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah riya. Apa kata Nabi SAW? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Apa syirik kecil di sini? Kata Nabi SAW adalah riya. Riya. Ingin dipuji orang lain. Ingin dilihat oleh orang lain. Maka kita jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Karena riya ini berhubungan dengan hati, dan kita sangat sulit sekali untuk mengatur hati kita. Bahkan orang-orang banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi ketika niatnya yang salah, niatnya dipenuhi dengan rasa riya, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan sah ibadahnya, dan kewajibannya ketika ibadah itu merupakan ibadah yang wajib, kewajibannya belum gugur. Artinya dia harus mengulangi ibadah yang wajib itu. Maka kaum muslimin oleh Allah Azza wa Jalla, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama mengingatkan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahwasanya haruslah kita selalu memperhatikan ibadah saya untuk siapa. Sudah sahkah ibadah saya hanya saya tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita jatuh kepada riya tadi, yang dia merupakan syirik kecil, yang dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang riya ini, akan tetapi kita harus menjauhi tentang riya yang merupakan syirik kecil ini, ya, karena syirik merupakan dosa yang paling besar. Ketika kita melakukan dosa yang paling besar, syirik besar, syirik akbar, dan kita mati di dalamnya, maka kita tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, seperti yang katakan oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni siapa yang berbuat syirik, dosa-dosa berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa selain syirik, yaitu syirik akbar. Ya. Maka jangan sampai kita mendekati kepada syirik yang besar. Ya. Karena ketika kita belum bertaubat, mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita dalam syirik yang besar, maka tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dikhawatirkan riya kita tanpa kita sadari terus menerus kita lakukan dalam ibadah kita sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kita tidak tahu akan sebesar apa dosa riya yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu, mari masing-masing kita menanyakan diri kita, sudah benarkah niat saya? Sudah sahkah ibadah saya dengan niat saya? Untuk siapa ibadah yang saya lakukan? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.